Selamat malam semua. Mudah-mudahan semua sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Oke, kita akan melanjutkan dengan kuliah ya. Ini adalah kuliah ke-7 ya. Mata kuliah Mekatronika di STT Mandala Program Studi Teknik Mesin ya. Oke, yang kita bahas sekarang adalah mengenai microcontroller. Oke. Isi kuliah ini adalah pertama kita akan mempelajari apa itu mikrokomputer ya, jadi arsitekturnya mikrokomputer. Jadi bagian-bagiannya apa aja mikrokomputer itu dan sebagainya, fungsinya dan sebagainya. Oke, berikutnya kita akan belajar mikrokontroller untuk aplikasi rekayasa. Pertama apa itu mikrokontroller, kemudian bagaimana menggunakannya mikrokontroller. Kemudian mikrokontroller tersebut akan kita coba terapkan di platform hardware yang namanya Arduino. Itu platform Arduino itu adalah suatu platform yang memudahkan ya untuk memprogram mikrokontroller itu untuk selain jurusan elektronik ya. Jadi kan mikrokontroller itu kan sebenarnya adalah untuk bidang mikro elektronika lah ya. Tapi dengan platform hardware Arduino tersebut maka itu bisa dipelajari oleh dengan mudah ya. Walaupun bisa juga kita pelajari, misalnya kita bisa bahasa pemrograman C ya, maka kita bisa juga mempelajari bagaimana untuk memprogram. Tapi dengan praktek dasar ini itu dia ada suatu bahasa tersendiri ya, Arduino yang interpreter lah ya, di interpreternya, sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari Arduino, terutama untuk di luar jurusan elektronik. Oke, kemudian bagaimana kita mempelajari memprogram ya Arduino tersebut, dasar-dasarnya, kemudian digital input output dan analog input output ya. I/O itu adalah input output ya. Oke, jadi dalam sistem mekatronika itu masuknya dalam digital control arsitektur ya di sini. Jadi digital control arsitektur bisa berupa rangkaian logika, bisa berupa microcontroller, bisa berupa PLC, bisa berupa PLD dan sebagainya. Oke, jadi dengan microcontroller misalnya, maka dia akan bisa menerima input ya dari sensor ya, baik berupa analog maupun digital ya. Kalau dia analog berarti dia bisa berubah menjadi digital dulu ya, karena kan harus masuk ke suatu arsitektur kontrol digital ya. Berikutnya dia bisa keluarkan output ya berupa sinyal digital maupun analog ya. Oke, digital maupun analog untuk misalnya untuk menggerakkan motor, kemudian menggerakkan solenoid ya, kemudian relay dan sebagainya. Oke, jadi itu adalah tugas-tugas dari microcontroller, PLC dan sebagainya. Ya, oke. Pertama-tama saya ingin menerangkan sedikit tentang arsitektur mikrokomputer ya. Oke, mikrokomputer itu terdiri dari mikroprosesor ya, yang biasanya kalau kita tahu ada Intel, AMD, Texas Instruments dan sebagainya ya. Itu adalah mikroprosesor. Di dalam mikroprosesor itu tersebut adalah ada unit kontrol, ada data register, ada arithmetic logic unit, ada instruction decoder, dan ada instruction register. Kemudian dia akan mengirim datanya itu lewat namanya bus. Nah, biasanya bus itu adalah jalur lah, semacam jalur jalan tol lah untuk data ya. Nah, misalnya dia pakai kabel yang banyak itu ya, yang serial bus itu, yang kabel yang banyak gitu ya, itu adalah paralel ya, dia langsung kirim secara paralel misalnya. Itu adalah ya
di bus ini terdiri dari line data, jalur data, kemudian jalur address dan jalur kontrol ya. Jadi ada 3 jalur di situ. Jadi datanya kita masukin, kemudian alamatnya itu kita harus tahu. Jadi selain data dia ada alamat. Ada data ini di alamatnya di mana gitu lah. Misalnya ada namanya Andi gitu saya kan. Andi. Datanya adalah namanya Andi. Maka dia alamatnya di mana? Misalnya alamatnya di misalnya Mandala dan sebagainya. Kemudian ada control lines. Jadi kontrol apa yang mau dilakukan ya ke data tersebut. Apakah dia mau ditambahkan dengan data yang lain atau dikurangi atau dikalikan dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya memori ya. Memori ini untuk menyimpan data baik dia sementara maupun permanen ya. Kalau sementara dia adalah RAM ya, random access memory. Kemudian ada read only memory. Jadi kalau random access memory itu bisa baca dan bisa tulis ya. Kemudian ROM itu read only memory. Jadi cuma membaca doang. Dia bisa nulis. Oke, ada EEPROM erasable programmable memory ya. Jadi bisa dihapus dan bisa diprogram lagi. Nah, gitu. Oke, kemudian ada jalur eksternal ya, eksternal I/O. Jadi eksternal I/O baik itu dalam bentuk analog to digital converter atau digital to digital converter atau digital to analog converter, itu adalah eksternal. Maka ini mikrokomputer itu dihubungkan dengan dunia luar lewat switch, sensor, aktuator dan sebagainya. Jadi dia bisa mengontrol switch, sensor dan aktuator. Kemudian bisa juga kita kalau nggak cukup memorinya, maka kita bisa dari luar ya, mass memory dalam bentuk flash disk, tape, CD-ROM dan sebagainya. Kemudian input dan output ke sistem tersebut dapat berupa keyboard. Jadi keyboard itu adalah perangkat input ya, input keyboard. Kemudian output misalnya printer, kemudian monitor baik LCD, CRT dan sebagainya, itu sebagai output ya. Kemudian modem itu input output juga, modulator, demodulator kan, modem itu. Kemudian peralatan network seperti adapter network dan sebagainya. Ini namanya komputer peripheral yang di luar itu ya, peripheralnya komputer. Nah, sedangkan tadi switch, sensor, aktuator itu adalah suatu peralatan mekatronik, misalnya kita menghubungkan dengan peralatan mekatronik misalnya. Oke, jadi mikrokomputer ya secara umum adalah mikroprosesor, itu adalah chip ya, VLSI, itu namanya very large scale integrated VLSI ya. Itu adalah suatu mikroprosesor dengan arsitektur tertentu. Biasanya itu yang standar itu adalah Harvard arsitektur namanya, karena dia ditemukan oleh Harvard untuk arsitektur mikroprosesor tersebut ya. Jadi dengan rangkaian digital, di dalamnya ada rangkaian digital, sirkuit digital yang mengerjakan berbagai fungsi ya, misalnya aritmetika, logika, kemudian komunikasi dan kontrol. Oke. Kemudian ada ALU tadi ya, Arithmetic Logic Unit. Dia akan mengeksekusi fungsi matematika dalam biner. Jadi ALU termasuk dalam mikroprosesor ya, bagian dari mikroprosesor. Itu khusus untuk mengeksekusi fungsi matematika dalam biner ya, 0101 dan sebagainya. Kemudian instruction decoder adalah interpretasi instruksi dari memori oleh control unit. Jadi dia interpretasi instruksi dari memori, kan ada instruksi, dia interpretasi dan disimpan di instruction register. Jadi decoder itu diinterpretasinya nanti disimpan di register. Setiap instruksi memerintahkan ALU tadi untuk melakukan manipulasi bit seperti penambahan biner atau fungsi logika dan sebagainya, AND, OR, NAND dan sebagainya, dan disimpan di register. Hasil dari ALU juga disimpan di dalam data register kan, dan ditransfer ke memori oleh control unit. Oke, kemudian ada bus tadi, itu ada jalur komunikasinya atau jaringan saraf lah ya. Kalau di manusia itu sarafnya komputer ya, untuk komunikasi, misalnya dari otak ke tangan, dari otak ke kaki dan sebagainya. Kemudian ROM itu adalah penyimpanan data secara permanen, bisa jadi secara permanen ROM, read only memory.
Kemudian ada RAM, penyimpanan data selama program berjalan. Jadi RAM itu adalah untuk menyimpan data selama program berjalan. Kalau mau dia matiin, maka dia RAM-nya dihapus semua. Ada SRAM, ada static RAM, itu data dalam flip-flop selama memori ada daya ya. Selama memori ada daya dia ada. DRAM adalah dynamic RAM atau penyimpanan kapasitif dia ya, harus di-refresh. Karena biasanya ada kebocoran charge ya, itu kayak kapasitif kan, kapasitor ya, seperti kapasitor. Oke, kemudian EEPROM itu adalah erasable programmable ya. Kemudian ada EEPROM, electrically EEPROM. Jadi secara elektrik dia bisa ngapus dan diprogram ya, namanya EEPROM. Oke. Kemudian ada istilah lagi namanya RISC ya, Reduce Instruction Set Computer. Artinya instruksi-instruksi tersebut akan dibuat simple ya dengan mikrokomputer RISC itu. Jadi ditemukan sebelumnya bahwa untuk misalnya eksekusi suatu penjumlahan atau perkalian gitu ya, itu panjang sekali ininya rantainya untuk sampai ke hasil. Ini dengan RISC maka dia dikurangilah sedikit, jadi tinggal cuma satu kali jalan untuk perkalian, penjumlahan dan sebagainya. Kemudian bahasa mesin adalah komunikasi ke dan dari mikroprosesor terjadi melalui input dan output I/O yang terhubung ke bus ya. Dalam mekatronika ADC, analog to digital converter, DAC, digital to analog converter, atau digital to digital, itu adalah merupakan interface antara mikrokomputer dan switch, sensor atau aktuator. Oke ya. Jadi dari sensor atau aktuator, kalau sensornya misalnya analog masuk, berarti dia harus dirubah menjadi digital ya, berarti masuk ke ADC dan sebagainya. Kemudian kalau ke aktuator berarti dia harus berubah menjadi analog kan, misalnya harus berubah menjadi analog, maka dia harus melalui digital to analog converter baru masuk ke aktuator. Kemudian bahasa assembly adalah bahasa yang dapat digunakan untuk memprogram mikroprosesor ya, namanya bahasa assembly. Itu yang terdiri dari perintah dasar seperti add, nambah, move, pindah dan sebagainya. Pindahin data ini ke sini gitu, atau add, tambahin data ini dengan data ini misalnya. Kemudian assembler itu adalah suatu tool untuk mengkonversi bahasa assembly menjadi bahasa mesin ya. Jadi assembly dulu baru mesin, bahasa mesin itu yang dimengerti oleh prosesor gitu. Oke ya, sedangkan assembler adalah bahasa yang lebih ke manusia ya, jadi kita bisa tahu add, move dan sebagainya dikonversi oleh assembler menjadi bahasa mesin. Jadi sehingga mikroprosesor yang mengerti dan bisa mengeksekusi instruksinya kita maunya apa. Kemudian ada namanya high level language atau bahasa tingkat tinggi, yaitu misalnya contoh Basic, C, kemudian MATLAB juga termasuk dan sebagainya. Ya, Pascal, Fortran dan sebagainya itu bahasa tingkat tinggi karena bahasanya itu sudah lebih ini lagi dari bahasa assembly ya, lebih familiar lagi dengan untuk manusia. Jadi kita bisa memprogram dia, kemudian akan compile oleh dia ke bahasa ke assembly, kemudian ke bahasa mesin. Oke, kalau tadi mikrokomputer, sekarang kalau mikrocontroller. Kalau mikrocontroller adalah mikroprosesor tapi dalam satu IC, itu namanya mikrocontroller. Kalau tadi kan mikrokomputer itu ada IC mikroprosesor dan memori apa di luar, tapi kalau ini dalam IC tersebut ada mikroprosesor tapi dalam satu IC gitu ya. Mikrocontroller itu. Oke, jadi itu CPU-nya di situ, RAM-nya di situ di chip itu ya. Kemudian ROM, EEPROM dan EEPROM digital I/O ports-nya juga di situ, komunikasi serial juga bisa di situ. Analog to digital converter dan digital to analog converter juga. Kemudian di situ ada timer dan sebagainya. Oke ya, misalnya untuk digital I/O port digital I/O itu kita bisa pasang switch, jadi tahu switchnya on, off dan sebagainya, atau sensor yang on, off doang. Kemudian display digital ya, kemudian aktuator yang on, off doang dan sebagainya. Oke, kemudian analog to digital converter misalnya kita bisa sambungin ke sensor analog tadi ya. Kemudian potentiometer, kemudian kita monitor tegangan yang terjadi di satu rangkaian dan sebagainya.
Kemudian digital to analog converter berarti dia mengkonversi besaran digital menjadi besaran analog dalam bentuk voltase, misalnya 4 volt, 3 volt, 6 volt dan sebagainya. Ya, kemudian ke amplifier, kemudian ke analog display. Kalau mama dia kurang berarti dia masuk ke amplifier untuk diperbesar lagi untuk masuk ke aktuator. Oke ya, contoh microcontroller itu buatan jenisnya buatannya misalnya kok PIC, kemudian ada Atmel itu dari AVR, kemudian Intel juga ngeluarin microcontroller misalnya 8051 dan sebagainya. Oke. Jadi apa itu microcontroller? Itu adalah small computer ya, usually implemented on a single IC that contains a CPU, some memory, peripheral device seperti counter atau timer, analog to digital converter, komunikasi serial communication dan sebagainya. Contoh Atmega ya, Atmega dari AVR itu adalah otak dari Arduino, sistem Arduino. Ya, jadi microcontroller itu adalah chipnya ini ya, yang chipnya ini ya. Oke, nah, kemudian kita bisa pasang dia ke sesuatu platform yang namanya Arduino misalnya. Ada macam-macam ya, STK, ada macam-macam lah. Tapi yang saya perkenalkan di sini adalah Arduino karena ini termasuk murah ya. Ini harganya kalau yang ori itu 300 ribuan lah ya. Sedangkan kalau yang cloning itu paling 60.000 70.000 dapat itu. Oke. Nah, ini adalah diagram dari IC itu ya. IC itu kalian lihat biasanya ada cekokan di atasnya itu. Di cekokan itu maka itu adalah mulai dari port 1 dia. 1 ke bawah sama. Jadi dia ada 14 kali 2 28 ya. Ada 28 port ya di kaki ya, 28 kaki yaitu berarti 28 port ya. Oke. Port-portnya adalah dia port berarti port C, port B, port ya. Port B dan D ya, D, B, C ya. Port D, C dan B ya. Oke, ini masing-masing ada namanya ini. Kemudian ada sambungan untuk ke ground ya, kemudian sambungan ke tegangan VCC atau ke referensi analog namanya. Misalnya kita punya referensi analog 10 volt misalnya, bisa sambungin ke sini dan disambungkan dengan ground juga. Oke ya. Itu adalah Atmega 38 ya, satu jenis ya, satu jenis microcontroller Atmega. Oke, penggunaan microcontroller macam-macam ya. Di mobil ya, microcontroller bisa di telepon kalian, smartphone itu ada. Kemudian misalnya sikat gigi, ada sikatnya muter-muter tuh yang bisa muter sendiri ini ya, udah sikatnya itu. Kemudian oven microwave, kemudian fotokopi, TV, keyboard dari komputer ya. Kemudian peralatan rumah tangga macam-macam ya, mesin cuci dan sebagainya. Oke. Kita perkenalkan dengan platform Arduino. Arduino ya, ini adalah Arduino yang dulu ya, nah zaman dulu ya. Kalau yang sekarang tuh banyaknya ya Uno, Mega dan sebagainya. Kalau dulu awal-awal Arduino muncul ya platform ini, maka ada boardnya namanya Arduino Duemilanove namanya, Duemilanove, bahasa Italia lah itu ya. Itu akan memakai Atmega 328 microcontrollernya. Maka kalian akan lihat bahwa ini ada beberapa. Ini ada reset button, ada LED, ada lampu LED power ya. Kalau dia lagi jalan maka dia powernya akan blink ya. Mati nyala. Kemudian pin 13 itu adalah beberapa LED. Itu untuk ngetes biasanya ya, jalan apa enggak. Kemudian LED untuk receiver dan transceiver ini namanya. Oke, kemudian ini power ya, pin untuk power. Misalnya kita untuk mempower untuk memberikan power kepada sensor dan sebagainya, itu bisa dari sini. Kemudian power dari komputer tersebut di sini bisa juga kita masukin power dari sini ya, power biasa dari sini ya. Kemudian ini adalah power jack. Kalau mau kita ada listrik pakai adaptor, kita pasti masuk ke power jack.
kemudian ini regulator tegangan atau pengatur tegangan. Kemudian ini ada jack USB ya. USB ini kita hubungkan dari komputer. Kita memprogram di komputer, kita upload ke sini lewat USB jack ini ya. Oke, kemudian ini adalah ininya apa namanya? Pinnya itu dalam bentuk analog dan digital. Kalau yang ini analog ya, yang ini digital. Jadi analog ada 6 ya, ada 6 pin analog, nomornya 0 sampai ke 5. Kemudian ini adalah untuk mengirimkan data. Ini adalah penerimaan data, TX, transfer, dan receive. Oke, kemudian ada digital pin ya, dari 1 sampai 13 ya, 13, 12, 13. Ini ada ground dan ada reference. Oke, beberapa pin di sini itu bisa buat mengeluarkan sinyal PWM ya, yang kita pelajari di aktuator motor ya, untuk ngatur posisi maupun kecepatan pakai PWM. Maka kita bisa di beberapa pin di sini yang ada tulisan PWM. Oke, jadi dia terdiri dari 14 digital pin I/O ya, 6 dengan PWM, kemudian 6 analog di sini ya, 6 analog input output I/O pins. Ini input ya, analog inputnya, analog input ya. Kalau output digital output ya. Oke, kemudian flash memorinya 32 KB, kemudian RAM-nya 2 KB, kemudian EEPROM-nya 1 KB, kemudian clock-nya dia 16 MHz ya, clock. Jadi kita bisa pakai waktu juga ya, misalnya kita mau mensampling suatu sinyal analog dengan frekuensi berapa, bisa ada analog, ada clock-nya ini untuk presisi dia mensamplingnya. Oke, maka untuk memprogram Arduino tersebut kita lihat basicnya, basic stepnya. Program untuk Arduino itu kita namakan sketch ya. Contoh ini, program ini kita bikin programnya itu di teks, misalnya notepad atau apa, dalam bentuk teks. Kemudian kita masukin ke IDE, namanya Arduino IDE, Integrated Development Environment. Ada softwarenya, ada toolnya, kita masukin ke situ. Kemudian kita upload ke microcontroller yang di Arduino. Maka kalau mau sudah nggak ada error, maka dia akan jalan. Oke, ini contoh programnya. Jadi di program tersebut harus ada ya setup, namanya void setup ya, seperti di C aja ya. Void setup, dia akan menginitialize digital pin as output misalnya. Maka dia pin mode LED pin kita sudah definisikan di sini ya. Ini untuk definisi ya. LED pin adalah di 13 ya, berarti LED-nya kita ada di 13 ya. Dan ini konstanta ya. Byte LED pin adalah 13. Oke, berarti pin mode LED pin output, berarti 13 itu sebagai output kan, untuk nyala kan. Jadi kita kasih output ya 5 volt untuk nyala. Jadi harus ada setup, kemudian ada loop. Nah, loop ini adalah apa yang akan dikerjakan oleh microcontroller ya. Ya, misalnya dia harus digital write di 13, maka dia high, berarti dia nyala. Kemudian ada delay berarti dia tunggu. Delay on-nya tadi kita tentukan adalah 1000, berarti 1000 milisecond dia delay ya, kemudian digital write dia low, berarti dia mati. Kemudian dia mati, kemudian delay off 1000 ya, dia delay lagi 1000, kemudian nyala lagi, bolak-balik jadi mati nyala dengan selang waktunya 1000 milisecond. Oke. Jadi untuk setup ini dia kita configure ya, kita konfigurasinya berapa, pinnya sebagai output atau sebagai input, pin nomor berapa itu sebagai output atau input ya, dan registernya ya. Oke, kemudian loop itu dia akan running semua yang di sini. Jadi kayak kalau di Fortran itu while ya, oke, while.
Kemudian mainnya, nah biasanya C itu ada bagian mainnya, nggak ada di sini. Jadi Arduino ini menyederhanakan semuanya. Jadi dia lakukan semua untuk kita. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita menggunakan setup sebuah digital pin, ya. Yang tadi digital pin ada 14 ya, 14 digital input output ya. Dia bisa output atau input, ya, bisa output atau input. Kalau dia sebagai output, maka programnya akan menentukan bahwa tegangan di pin itu adalah 0 volt kalau dia low atau logic 0, dan 5 volt untuk high atau logic 1. Jadi informasi dari microcontroller dikeluarin ke pin tersebut. Jadi 0 atau 5 volt. Jadi low atau high. Kalau low adalah 0 volt, kalau high adalah 5 volt. Kemudian input, ya, itu adalah di luar dari microcontroller tersebut, itu adalah dunia luar ya, dunia luar, menentukan tegangan yang masuk ke pin tersebut. Jadi informasi diterima ya, in ya, terima. Oke, contoh itu pin mode LED pin output ya. Jadi itu sebagai output. Jadi 13 ini sebagai output. Ya, pin 13 tadi yang ada LED itu sebagai output misalnya. Oke. Pin mode itu adalah set, untuk ngeset pinnya itu adalah input atau output. Kemudian LED pin kita lihat byte constant ya, kita assign harganya 13 ya. Oke. Oke, output adalah macro define constant ya. Jadi konstanta ya. Ya, dia mempunyai harga 1. Oke. Maka itu selanjutnya untuk pemrograman bisa dilihat di website ini ya, Arduino.cc, Arduino.cc ya, reference. Oke, contoh. Misalnya kita akan tadi ya, sama aja nggak tadi contoh. Kita blinking LED-nya kita mati nyala, maka tadi itu adalah programnya tadi ya. Digital write ya, dia akan menyebabkan tegangannya naik high ya menjadi 5 volt atau low ya, dua baris ini, digital write dengan digital write sini. Digital write yang pertama dia untuk LED pin tadi ya 13 ya, 13 maka dia high. Kemudian digital write LED 13 tadi low ya. Jadi awalnya dia output dia memang kita ini bawa sebagai output, kemudian kita write ya. Kemudian jadi outputnya itu harus kita configure dulu sebagai output kan, karena 13 ya pasti output lah, karena dia LED pin kan, output dia nggak bisa input. Oke, jadi untuk membuat pinnya itu menjadi ada tegangan 5 volt atau high, maka kita pakai digital write, pin nomornya berapa, high ya. Kemudian kalau dia low, untuk menjadikan low, digital write pin number low. Oke, kemudian delay itu adalah menyebabkan program menunggu untuk beberapa milisecond yang ditentukan. Dalam hal ini 500 kalau di sini. Delay on-nya 500, delay off-nya 100 dalam hal ini. Oke, kemudian ada pull up resistor di situ. Ini untuk memastikan bahwa dia nggak floating gitu lah, suatu sinyal di situ ya. Yang ini adalah pull up resistornya off, ini pull up resistor on. Dia off, dia harus ada pull up resistor. Jadi biar tetap ada tegangan di situ gitu. Oke. Oke, contoh sketch ya, sketch untuk mengeset pin untuk tombol. Misalnya kita punya tombol. Tombolnya ada 4 biji, yaitu tombol switch 0, switch 1, SW0, SW1, SW2, SW3. Kita sambungin ke pin 12, kemudian SW1-nya pin 8, SW2-nya pin 7, SW3-nya pin 4. Maka kita setup pin mode ya.
SW0 misalnya input ya, maka kita akan membuat switch SW0 ya di pin 12 itu sebagai input. Kemudian digital write, kita kasih tegangan digital untuk switch ke 0 ya, ke pin 12 berarti kan itu high, berarti kita naik, kita kasih tegangan di situ ya. Itu adalah untuk pull up resistor ya, untuk apa namanya, mengeset bahwa itu udah high, dari awal udah high. Oke. Jadi kita akan buat pinnya sebagai input ya, karena kita kasih switch ya, pin mode ya, ini yang sebagai input. Kemudian kita aktifkan pull up resistornya dengan digital write. Oke. Kemudian contoh berikutnya adalah contoh untuk digital I/O ya. Oke. Contoh, kita akan membuat buatlah sebuah program untuk menyalakan warna biru ya, LED biru pada LED RGB. Ada LED red, green, blue ya, merah, hijau, dan biru. Red, green, blue. Kita connect ke digital pin 6 ya, ketika switch 0 di press ya, atau dipencet. Kemudian kalau nggak dipencet berarti dia off misalnya. Maka kodenya adalah definisikan dulu penamaan pinnya ya. Kemudian konfigurasikan pinnya, mana yang input, mana yang output. Kemudian loop, terus bolak-balik tadi ya, pakai loop ya. Jika switch 0 ya, tombol SW0 ditekan di loop, kemudian dia harus buat pin 6 high ya. Oke, jadi dikasih 5 volt di situ. Jika tidak dipencet maka pin 6 low, jadi 0 volt, nggak ada tegangan. Oke, maka kita bikin sketchnya, pin assignmentnya kita kasih. Maka kita kasih constant byte untuk RGB blue pinnya itu adalah 6 ya, kita sambungin ke 6 kan, ke pin 6. Oke, constant byte SW0 pin itunya 12. Oke, berikutnya kita configure pin ya, di setup RGB blue pin. Jadi sebagai apa tuh RGB blue pin? Sebagai output kan ya, karena dia harus nyala kan kalau kita kasih tegangan. Kemudian switch 0 SW0 pinnya itu sebagai input. Oke. Kemudian kita nyalain pull up resistor ya di switch 0 pin. Oke. Jadi pin akan membaca high ya sampai ditarik ke bawah menjadi low ya. Oke, skematiknya adalah ini adalah setupnya. Pin mode RGB pin kan output ya, pin mode SW0 pin adalah input, digital write SW0 pin. Nah, ini untuk menyalakan pull up resistor tadi ya. Oke, kita loop. Kemudian ya, jika buttonnya tidak ditekan maka tegangan di button tadi pin 12 berapa, high kan, tidak ditekan. Oke, kalau ditekan ya dia menjadi low ya, di pin 6. Kemudian tegangan di pin 12 menjadi low. Oke ya. Oke. Kemudian buatlah pin 6 itu voltage-nya high ya, LED-nya nyala ya. Oke. Ya, jadi kalau ditekan dia menjadi low, kalau tidak ditekan dia menjadi high. Oke ya, jadi dia nyala terus ya. Kemudian tekan mati dan sebagainya. Maka ini adalah programnya. Adalah if ya, jika digital read yang dibaca di SW0 pin tadi ya, pin keberapa tuh tadi, pin 12 ya, pin 12 dia low, maka dia tuliskan menjadi high ya. Jadi dia kalau low high,
ya, di switchnya low, di RGB-nya high. Kemudian kalau enggak berarti dia high ya. Kalau enggak low dia high kan. Kalau dia high maka dia menjadi low. Ya, jadi kalau kita nggak pencet dia high terus ya. Kalau kita pencet dia low buttonnya. Oke. Program Arduino seperti itu. Oke. Contoh kita mau merubah dia spesifikasi LED on sampai buttonnya ditekan baru off. Ya, maka programnya adalah kita modifikasi ya. Ya, kita modifikasi seperti ini. Pindah assignment seperti apa? Nah, ini kita lihat RGB blueprint 6, switch ini 0 sama. Ya, ini kita harus nyalain LED-nya misalnya. Loop ya, kita ubah ya, kita ganti. Ya, kalau dia low dia low, kalau dia high dia high. Oke. Ya, maka kita bisa ubah dia ya menjadi yang kanan ini ya. Oke. Ini juga kita ubah juga ya sini ya, kita ubahnya high ya. Nah, di sini juga digital write ini high, kemudian digital write RGB blueprint ya, dia high dulu, jadi high dulu ya. Kalau dia tadi kan nggak ada ya, nah, ini ada nih high dulu ya. Oke ya. Oke, itu adalah untuk pemrograman dari Arduino. Contoh lagi adalah analog input dengan serial output. Jadi untuk Arduino ini Atmega 328 ya. 328 itu 0 volt itu korespon atau sama dengan 0. Angka 0 itu adalah 0 volt, kemudian 5 volt itu adalah 1023. Jadi ini adalah 10 bit ya. ADC 10 bit. 10 bit berarti 2 pangkat 10 kan 1024 ya. 1024 ya. Dari 0 sampai 1023 berarti ada 1024 kan. Tambah 0-nya berarti jadi 1024. Jadi 5 volt itu 1023. Oke, maka nyalain LED ya dengan laju yang proporsional dengan potensiometer, tegangan potensiometer. Jadi kita punya potensiometer misalnya ya. Kemudian potensiometer kita putar-putar, nah, LED-nya akan menyala sesuai dengan kecepatan proporsional dengan tegangan yang keluar dari potensiometer. Kemudian kita outputkan, kita cetak tegangan potensiometer itu ke monitor serial misalnya. Oke, maka kita initialize dengan serial begin namanya ya. Kita harus sinergikan karena kita harus mengirim datanya melalui port serial begin 9600 ada kecepatannya. Biasanya komunikasinya 9600 biasanya kalau di Arduino ini. Oke, kemudian tegangan kita map namanya. Jadi ada sintaks yang namanya map di di Arduino ini, yaitu kita map pot voltage ya dengan minimum potensiometer nilai potensiometer dan maksimum potensiometer dan minimum delay time dan maksimum delay time. Jadi kita mapping ya, mapping voltage tersebut dengan minimumnya berapa, maksimumnya berapa, minimum delaynya berapa, maksimum delaynya berapa ya. Kemudian kita serial print ya, serial print kita cetak di serial itu langsung ada di tadi Arduino IDE tadi ya. Jadi toolnya itu di situ langsung ada ya. Serial, kemudian kita cetak tegangan potensiometernya berapa, kemudian delaynya berapa dan sebagainya
Kemudian kita misalnya kita nyalain LED pinnya misalnya, ya kan kita nyalain ya. Kemudian kita delay, kemudian kita low, kita delay lagi. Itu sesuai dengan ininya sesuai dengan yang diinginkan. Oke. Berikutnya analog output PWM ya. Oke, nggak ada ya di microcontroller itu. Biasanya ya di microcontroller itu nggak ada yang bisa output ke analog, tegangan analog ya. Misalnya dari 0 sampai 5, antara 0 sampai 5 dia keluarin gitu ya, nggak ada. Maka kita bisa pakai PWM ya untuk ya kira-kira analog voltage segitulah, pakai PWM namanya. Di sini jadi PWM itu adalah output digital, dia bisa menjadi antara 0 dan 5 volt ya. Jadi kemudian kita ada fraksinya ya, dia on-nya berapa lama ya, dalam berapa milisecond itu biasanya di sini ya, dalam satu cycle. Jadi on off ya, jadi seperti gelombang ya. Dia akan 5 volt kemudian turun lagi 0 volt dan sebagainya. Itu berapa lama, itu namanya adalah kemarin duty cycle ya. Ini adalah duty cycle. T pada saat dia naik dan dibagi dengan T cycle-nya, siklusnya, itu namanya duty cycle. Oke. Jadi kita pakai analog write ya. Pin besarnya berapa? Ya, kemudian value-nya dari 0 sampai 255 ya. 255 maksimumnya dia 255 untuk analog write ini ya. 255 berarti 5 volt ya. 5 volt. Duty cycle-nya jadi 0% duty cycle, dia 0 volt. Analog write pinnya berapa? Nomor pin-nya, pin yang ada PWM-nya ya. Kemudian kita kasih 0. Kemudian untuk 100% duty cycle kita kasih 5 volt ya. Analog write-nya pinnya berapa ya tadi ya, sama pinnya berapa, kita kasih 255 gitu ya. Jadi kalau 5 volt 255, kalau 0 volt 0. Oke ya. Berikutnya ini adalah kita akan meredupkan suatu LED warna merah dan hapus dan mati ya. Ya, jadi ini adalah contohnya. Oke. Pemrogramannya. Oke. Itu adalah sekilas tentang microcontroller. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri kuliah kita ke-7 ini. Terima kasih. Selamat malam.